Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Ramadhani akan mempresentasikan tentang hambatan majemuk dan autis. Latar belakang anak berkebutuhan khusus ABK diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih kesuksesan baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Kekhususan yang mereka miliki menjadikan ABK memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Rumusan masalah: A. Pengertian anak dengan hambatan majemuk. B. Penyebab anak dengan hambatan majemuk. C. Dampak hambatan majemuk. D. Pengertian autis. Dan E. Penyebab autis. Pembahasan. Pengertian hambatan majemuk. Individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dengan intelektual, hambatan penglihatan dan motorik, dan lainnya. Pada masa yang lalu, anak-anak yang memiliki kelainan fisik, mental, sensoris, sosial, dan emosional disebut berbagai istilah. Dengan berbagai istilah yaitu anak cacat, penyandang cacat, anak berkelainan, dan anak luar biasa. Akhir-akhir ini anak-anak tersebut lebih dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus yang diambil dari istilah children with special education needs yang dianggap lebih sesuai manusiawi dan sesuai dengan paham pendidikan inklusif. Sesungguhnya istilah ABK tidak sekedar memperhalus istilah ABK, tetapi lebih dari itu, yang menunjukkan adanya perubahan secara pandang terhadap penyandang cacat. Pembagian kategori berdasarkan kelainan fisik, sensoris, intelektual, emosional, dan sosial yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Individu ini disebut juga dengan istilah anak-anak luar biasa. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sosial, sensoris, emosional, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Anak yang termasuk golongan ini paling ekstrim, yaitu anak yang tidak dapat melihat dan mendengar sama sekali. Anak seperti ini sering disebut buta tuli atau tunanetra, tunarungu. Di samping itu, hambatan majemuk juga dapat terjadi kombinasi hambatan penglihatan yang ringan, low vision, dan hambatan pendengar yang berat. Kondisi hambatan majemuk ini ragamnya sangat bervariasi tergantung pada jenis hambatan dan berat ringannya hambatan yang dialami. Seperti yang sebelumnya telah diterangkan atas, bahwa hambatan majemuk dapat juga terjadi dengan kombinasi hambatan penglihatan yang ringan, low vision, dan hambatan pendengar yang berat. Hambatan ini dapat terjadi karena penggunaan obat-obatan yang salah oleh ibunya pada saat kehamilan, pada masa setelah kelahiran, seperti terjadi encephalitis, stroke, meningitis, atau terjadinya trauma pada kepala. Selain itu juga anak tunagrahita berat dan sedang yang juga menyandang kelainan lain tidak disebut dengan anak berkelainan majemuk, meskipun kenyataan mereka menyandang kelainan lebih dari satu. Anak-anak yang demikian disebut anak dengan severe and prone handicaps. Di Indonesia, istilah anak dengan sebutan tersebut tidak populer orang pada umumnya, tetapi menyebut anak dengan kelainan majemuk atau juga lebih populer anak dengan kecacatan ganda atau juga tunaganda. Jadi anak dengan severe and prone handicaps secara fungsional basicnya adalah anak mentality retard
atau di Indonesia dikenal anak tunagrahita. Akan tetapi mereka memiliki kelainan tambahan pada apakah motoriknya, sensoris, tingkah lakunya, komunikasi, dan sebagainya. Semua ini kita tetap menyebut anak dengan kelainan atau kecacatan ganda. Mengacu pada definisi tersebut di atas, maka para profesional dalam bidang ini secara umum sepakat bahwa istilah di atas belum sepakat secara universal, tetapi para profesional secara umum sepakat bahwa secara pendidikan anak dengan severe and prone handicaps memiliki unsur sebagai berikut: memiliki kelainan serius di dalam kognitif dan setelah dites dengan alat tes inteligensi yang standar mereka memiliki IQ di bawah normal. Memiliki kelainan atau kecacatan tambahan apakah kelainan fisik dan atau kelainan sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Mereka memerlukan sumber dan penanganan lebih bila dibandingkan dengan kelainan lain yang ringan. Penyebab terjadinya hambatan majemuk. Berbicara masalah penyebab dari terjadinya kelainan majemuk pada seseorang tentunya bermacam-macam. Secara umum, penyebab terjadinya hambatan majemuk sama dengan penyebab hambatan yang lain dengan sangat beragam. Meskipun demikian, beberapa penyebab yang paling banyak adalah sindrom Down, sindrom Usher. Di samping itu, hambatan majemuk juga dapat terjadi sejak lahir dengan adanya kelainan-kelainan pada organ tubuh seperti hydrocephalus, microcephaly akibat penggunaan obatan yang salah oleh ibunya pada saat masa kehamilan. Hambatan majemuk dapat terjadi pada masa setelah kelahiran, diantaranya encephalitis, stroke, meningitis, atau terjadi trauma pada kepala. Kelahiran prematur juga sering menyebabkan anak menjadi sidebilitas. Penyakit-penyakit seperti AIDS, rubella, herpes, sifilis, dan toxoplasmosis juga dapat menyebabkan terjadinya hambatan majemuk. Selain itu, dapat juga terjadi hambatan majemuk dikarenakan faktor sebagai berikut. Faktor prenatal. Terjadinya sebelum kelahiran dapat terjadi karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan RH, infeksi pada ibu ketika hamil, serta mengonsumsi obat-obatan atau alkohol. Faktor natal terjadi pada saat kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena kelahiran prematur, luka pada saat kelahiran, kekurangan oksigen saat kelahiran, dan lain-lain. Faktor postnatal terjadi setelah kelahiran. Contohnya kecelakaan kendaraan, luka yang menyebabkan gangguan otak, jatuh, mendapat pukulan, dan siksaan. Nutrisi, yang salah satu anak tidak mendapatkan perawatan yang baik, kekurangan gizi, keracunan makanan, penyakit tertentu sehingga berpengaruh pada otak. Individu dengan hambatan majemuk dapat disebabkan oleh kondisi yang sangat bervariasi, dan yang paling banyak adalah oleh sebab biologis yang dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Pada sebagian besar kasus adalah karena kerusakan pada otak. Anak yang tergolong tunaganda lahir dengan ketidaknormalan kromosom terjadi seperti pada Down syndrome, atau lahir dengan kelainan genetik atau metabolik yang dapat menyebabkan masalah-masalah berat dan perkembangan fisik atau intelektual anak. Komplikasi-komplikasi pada masa anak dalam kandungan termasuk kelahiran prematur, ketidakcocokan RH, dan infeksi yang diderita oleh ibu. Seorang ibu yang bergizi rendah pada saat mengandung terlalu banyak obat-obatan alkohol dapat pula menyebabkan anak menderita hambatan majemuk. Kemudian dampak hambatan majemuk. Banyak aspek-aspek perkembangan yang terpengaruh akibat kehilangan penglihatan dan atau hambatan lain. Bagi anak yang kehilangan penglihatan sekaligus penggeraan dapat mengakibatkan minimnya stimulus dari luar yang diterima anak. Mereka tidak belajar dari interaksi dengan lingkungannya yang seperti anak lainnya. Stimulus dari luar yang sangat berperan dalam memotivasi perkembangan gerak atau motor
menjadi dasar dalam perkembangan gerak atau motor menjadi dasar dalam perkembangan kognitif sangat terbatas karena terhambatnya saluran atau akses atau indera yang terbatas pada sentuhan peraba, pengecap, penciuman. Namun sayang kemungkinan bahwa indera-indera ini pun masih terpengaruh karena kelainan lain yang ada seperti misalnya intelektual. Ketika dua saluran utama dalam menerima informasi terhambat atau tidak berfungsi, ini akan berdampak pada perkembangan anak di beberapa area utama, yaitu perkembangan komunikasi, perkembangan gerak, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosi, dan perkembangan konsep dan citra diri. Lebih lanjut, dampak dari kelainan keadaan kehilangan yang disertai hambatan lain memerlukan banyak strategi dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Dampak dari kelainan pada kesulitan dalam belajar, karakteristik pembelajaran harus bersifat sepanjang masa, dan pembelajaran harus berarti. Berikut ada 3 area yang dipengaruhi oleh hambatan majemuk. 1. Dampak terhadap komunikasi. Komunikasi merupakan masalah mendasar dan sekaligus kebutuhan mutlak anak dengan hambatan majemuk, karena tanpa komunikasi mereka akan terisolasi dari lingkungannya dan tanpa interaksi yang menyebabkan mereka semakin tidak berdaya. 2. Dampak terhadap pengembangan konsep. Ada cerita lama yang terkenal yang dapat menerangkan kita tentang menolong anak dengan hambatan majemuk dalam membangun konsep yang bermakna. Cerita ini 4 lelaki tunanetra menyentuh seekor gajah. Seorang yang menyentuh belalai gajah berkata, seekor gajah seperti sebuah pohon anggur besar yang bergoyang-goyang. Seorang yang menyentuh kuping gajah berkata, bukan, seekor gajah seperti kipas besar yang kasar. Seorang yang menyentuh badan gajah berkata, bukan, seekor gajah seperti dinding bata yang rebal. Dan yang seorang menyentuh ekor gajah, bagaimana kalau semua bisa salah besar? Seekor gajah itu seperti tali yang menggantung dan berayun. Cerita ini mengajarkan kita bahwa konsep berkaitan dengan pengalaman-pengalaman individual. Konsep adalah pemikiran-pemikiran yang memberi makna terhadap dunia kita. Kita membangun konsep berdasarkan pengalaman tertentu kita. Setiap laki-laki tunanetra di atas mengalami pengalaman yang sama sekali berbeda terhadap seekor gajah, dan oleh karena itu setiap orang memiliki konsep yang berbeda-beda terhadap seekor gajah. 3. Dampak terhadap gerak. Hambatan penglihatan ini sendiri tidak mempengaruhi secara langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik, yang menyebabkan anak tunanetra mengalami hambatan keterlambatan. Perkembangan motorik anak tunanetra pada bulan-bulan awal tidak berbeda dengan anak awal, tetapi perkembangan selanjutnya perkembangan motorik atau tunanetra tak berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi visual, ketidakmampuan menirukan orang lain, dan pengaruh faktor lingkungan. Tidak seperti anak awas, anak dengan hambatan majemuk tidak dapat belajar melakukan gerak atau aktivitas motorik dengan cara meniru orang lain. Anak-anak awas seringkali belajar melalui meniru dan melihat orang yang lebih dewasa di sepanjang hidupnya. Banyak anak dengan hambatan majemuk mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik karena faktor lingkungan. Orang tua sering memberikan perlindungan yang berlebih dan kurang memberi kesempatan pada anak hambatan majemuk untuk belajar bergerak dan melakukan aktivitas motorik dan menggunakan tubuhnya untuk mengenal lingkungannya. 4. Pengertian autis. Autis adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahan bervariasi pada setiap penderita. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan previsif, gangguan autistik, dan Children Distinctive Disorder. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian autisme seperti jenis kelamin, riwayat autisme, dan keluarga dan kelahiran prematur.
Gejala dan tingkat keparahan autisme bervariasi. Penderita yang mengalami gejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan aktivitas. Namun jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.